Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aufar Rahman dengan NIM 12150114382 dari kelas 3E jurusan Teknik Informatika Winsus Karyau. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas 3 basis data mengenai penggunaan closed join, yakni ada inner join, left join, right join. Terdapat juga group by dan having. Sebelum masuk, saya akan menjelaskan sedikit mengenai inner join. Inner join adalah yang berfungsi untuk mengambil semua baris dari kedua tabel atau lebih. Penggabungan antara dua tabel atau lebih ini hanya dapat dilakukan jika tabel-tabel tersebut memiliki kolom kunci yang sama. Jadi inner join ini dapat menggabungkan mengambil dua baris dari dua buah tabel atau lebih yang memiliki kunci memiliki kunci kolom yang sama. Nah, ada juga right join, yakni menampilkan semua data dalam dua tabel atau lebih yang beririsan. Maka pada right join ini tabel yang ditampilkan adalah tabel di bagian kanan dan tabel bagian kiri mencocokkan pada tabel bagian kanan. Nah, ada left join. Jenis fungsi left join ini kebalikan dari right join. Pada left join, tabel yang ditampilkan adalah semua tabel di bagian kiri dan tabel bagian kanan mencocokkan pada bagian kiri. Ada group by digunakan untuk mengelompokkan data atau record yang memiliki nilai yang sama, seperti menentukan jumlah data barang sesuai dengan kategori. Sering digunakan pada fungsi agregat seperti count, make, min, sum, dan average yang menampilkan beberapa kolom. Ada having digunakan sebagai pengganti where dengan fungsi agregat count, make, min, sum, dan average. Baik, langsung saja masuk ke contoh codingannya. Saya telah menulis codingannya, yakni pertama kita masuk ke SQL. Saya menggunakan GMD agar lebih mudah. Kita masuk ke SQL Plus, terus kita masukkan nama tabelnya, masukkan password. Habis itu, karena saya telah menuliskan tabelnya, maka saya memanggil tabelnya dengan cara select tabel, nama tabelnya from dari tabel mana. Nah, di sini telah ditampilkan nama-nama tabelnya. Nah, habis itu saya ingin menampilkan nama orang dan departemen dari tabel karyawan. Nah, di sini juga telah ditampilkan yakni first name, ada dua tabel yakni first name dan departemen ID. Oke, setelah itu saya pengen menampilkan namanya, nama tabelnya, terus nama departemennya dari karyawan menggunakan inner join. Nah, di sini saya menggunakan inner join dan on di sini untuk nama kolom yang umum mempunyai dua tabel atau menggabungkan nama kolom yang umum. Di sini saya tulis employees dot department ID sama dengan departemen ID. Nah, maka akan muncul first name, akan muncul dua tabel yakni first name dan departemen name. Nah, misalkan di sini ada Jennifer dan di departemen administration. Terus ada Michael di departemen marketing. Nah, setelah itu saya ingin mencontoh atau mengambil sebuah nama. Misalkan di sini ada namanya yakni Stephen. Maka saya akan menuliskan di sini contoh di select first name departemen, mengambil nama tabelnya yakni mengambil nama departemen dari nama kolom karya dari tabel karyawan menggunakan inner join departemen dan on employees departemen ID departemen ID where untuk memanggil namanya, nama kolomnya like Stephen, maka akan muncul nama tabelnya yakni nama
karyawan dan departemen si karyawan. Nah, di sini saya ingin juga memunculkan alamat atau tempat tinggalnya si Stephen. Maka saya menggunakan select first name, memanggil nama tabel, terus memanggil nama departemen Kitty, karena di dalam tabel tadi telah terdapat juga tempat tinggalnya, maka manggil Kitty from employees. Terus ada memanggil inner join, terus the on, the department, di sini employees sebagai singkatan kita bisa menyingkat, misalkan employees dot department. Jadi kita bisa menyingkatnya jadi employees. Terus department kita singkat jadi department ID. Nah, inner join di bawahnya location, L ini location. Nah, di bawahnya ada location, karena saya singkat saja jadi location, terus tabel location ID sama dengan department dot location ID. Nah, nama yang ingin saya tampilkan di sini kita juga bisa mengubah, misalkan di sini ada namanya Eleni. Jadi kita tinggal mengubah namanya Eleni, maka akan tampil tabel dan juga tempat tinggalnya, karena Stephen mempunyai tempat tinggal di Seattle. Nah, habis itu saya ingin menampilkan lagi nama orang dan departemennya dengan singkat, yakni select first name departemen from employees menggunakan inner join juga, departemen using departemen. Nah, di sini akan tampil juga. Terus saya menggunakan right. Seperti yang kita tahu tadi, right merupakan tabel yang ditampilkan adalah semua tabel di bagian kanan, dan tabel di bagian kiri mencocokkan pada tabel bagian kanan. Maka kita cukup mengubah, karena tadi inner join kita cukup mengubahnya menjadi right join. Itu saja, maka akan muncul tabelnya. Setelah itu saya ingin menampilkan left join, maka akan tampil juga. Nah, seperti teman-teman yang bisa dilihat, akhir dari tabel dari first name hilang karena right join mengambil tabel di sebelah kiri atau mengambil tabel terakhir di sebelah kiri, sedangkan left join akan mengambil tabel di sebelah kanan. Itu perbedaan antara right join dengan left join. Nah, setelah itu saya ingin bikin group by, maka kita langsung saja masuk ke group by dengan menggunakan count. Jadi saya menulis codingannya, yakni select department name, count employees, nama karyawan ID, jumlah karyawan. Nah, di sini karena tabelnya kita bisa mengganti, misalkan kita ingin menggantinya menjadi total karyawan, maka kita cukup menambahkan as. Jadi kita rubah di sini menjadi total underscore karyawan. Kita bisa menambahkan as. Nah, habis itu from departments inner join employees using di sini sebagai menggunakan sebagai penghubung. Jadi kita menggunakan departemen ID agar kondisi ini bisa digunakan. Nah, group by departemen name. Nah, di sini menampilkan departemen name, habis itu jumlah karyawan. Nah, di sini akan tampil administration berjumlah 1 karyawan, marketing 2 karyawan, shipping 5 karyawan, IT 3, sales 3, eksekutif 3, dan accounting ada 2 orang. Nah, setelah itu saya ingin menampilkan mengenai sum, misalkan average, atau kita menggunakan sum. Nah, jadi saya menampilkan jumlah total dari gaji si karyawan. Misalkan di sini saya menuliskan select first name,
menampilkan nama tabelnya, terus salary dari salary ini gajinya dari karyawan. Jadi maka akan muncul tampilan tabelnya yakni first name dan salary. Maka apabila saya ingin bikin atau membuat tabel rata-rata gaji, saya cukup menambahkan select department, memanggil nama tabel departemen, terus average key, dan salary pengganti karena sebagai gaji karyawan. Nah, kita tulis rata gaji, terus from departments, inner join employees using department, group by department. Nah, maka akan muncul rata-rata gaji dari administration yakni 4.400 dan seterusnya. Nah, apabila saya ingin membuat sum menggunakan having, jadi saya cukup bedanya having sama group by itu ada di antara penjumlahan terakhir ini. Nah, jadi kalau having itu mungkin di atasnya hampir sama, tapi di having itu akan menampilkan misalkan kita ingin lebih dari 26.000, maka total yang akan keluar ada sebanyak 2 departemen. Nah, misal saya di sini ingin menulis select departemen, misalkan saya ingin menulis minimal, jadi kita cukup menulis min total gaji, karena minimal maka karyawan gaji to from inner department join employees using, terus group by some name having, kita cukup menggantinya di sini menjadi having min salary kecil dari minimal gaji salarinya yakni dari 10.000. 10.000, jangan lupa titik koma, error. Mungkin kita coba di sum juga, Oke, di sum gaji total gaji, mungkin di sum, terus di sum, habis itu from join department. Nah, misalkan kita ingin menggantinya menjadi kecil dari 26.000, maka akan keluar administration 4.400, marketing. Nah, ini departemen yang kecil, yang total gajinya kecil dari 26.000. Nah, sekian saja dari penyampaian tugas 3 ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.